Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 tingkat 3B akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu asuhan keperawatan pada pasien rheumatoid arthritis. Adapun anggota kelompok diantaranya, Dia Rosita Dewi, Erika Septiani, Nurwahid Mahmudi, Nimas Koriah, Ovilia Milanda Putri, Rizalia Masanda Taruna, Sabila Nur Afifah. Untuk teman-teman presentator, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Pengertian rheumatoid arthritis (RA) adalah penyakit inflamasi sistemik kronis yang tidak diketahui penyebabnya. Karakteristik RA adalah terjadinya kerusakan dan proliferasi pada membran sinovial yang menyebabkan kerusakan pada tulang sendi, ankilosis, dan deformitas. Etiologi penyebab artritis rheumatoid masih belum diketahui secara pasti. Walaupun banyak hal mengenai patologis penyakit ini telah terungkap, namun berbagai faktor termasuk kecenderungan genetik bisa memengaruhi reaksi autoimun. Faktor-faktor yang berperan antara lain adalah jenis kelamin, infeksi, keturunan, dan lingkungan. Ada beberapa teori yang dikemukakan mengenai penyebab rheumatoid arthritis, yaitu infeksi Streptococcus hemolyticus dan Streptococcus non-hemolyticus, endokrin, autoimun, metabolik, faktor genetik, serta faktor pemicu lingkungan. Manifestasi klinis, gejala awal persendian. 1. Sendi tangan, 2. Pergelangan tangan, 3. Sendi lutut, 4. Sendi siku, 5. Pergelangan kaki, 6. Sendi bahu, 7. Sendi panggul, dan biasanya bersifat bilateral atau simetris. Tanda dan gejala yang umum ditemukan atau sangat serius terjadi pada lanjut usia. 1. Sendi terasa nyeri dan kaku pada pagi hari. 2. Bermula sakit dan kekakuan pada daerah lutut, bahu, siku, pergelangan tangan, dan kaki, juga jari-jari. 3. Mulai terlihat bengkak setelah beberapa bulan. 4. Bila diraba akan terasa hangat. 5. Terjadi kemerahan, terasa sakit atau nyeri. 6. Bila sudah tidak tertahan dapat menyebabkan demam, dapat terjadi berulang. Patofisiologi. Peradangan RA berlangsung terus-menerus dan menyebar ke struktur-struktur sendi dan sekitarnya, termasuk tulang rawan sendi dan kapsul fibula sendi. Ligamentum dan tendon meradang. Peradangan ditandai oleh penimbunan sel darah putih, pengaktifan komplement, fagositosis ekstensif, dan pembentukan jaringan-jaringan parut. Peradangan kronik akan menyebabkan membran-membran sinovium hipertrofi dan menebal sehingga terjadi hambatan aliran darah yang menyebabkan nekosis sel dan respon peradangan berlanjut. Sinovisium yang menebal kemudian dilapisi oleh jaringan granular yang disebut panus. Panus dapat menyebar ke seluruh sendi sehingga semakin merangsang peradangan dan pembentukan jaringan parut. Proses ini secara lambat merusak sendi dan menimbulkan nyeri hebat serta deformitas. Faktor resiko. 1. Jenis kelamin, 2. Umur, 3. Merokok, 4. Konsumsi kopi. Pemeriksa penunjang laboratorium radiologis. Penata laksaan. OINS 1. Aspirin 2 dosis terapi 20-30 mg, ibuprofen, naproxen, piroxicam, diclofenac, dan sebagainya. Bimart 1 klorokin, 2 sulfasalazin, 3 penisilamin, 4 garam emas. 5. Rehabilitas. 1. Pemakaian alat bidai, 2. Tongkat penyangga, 3. walking machine, 4. kursi roda, 5. sepatu dan alat.
Pencegahan, 1. Istirahat cukup, memakai kaos kaki saat tidur di malam hari. 2. Diet bila kegemukan mengakibatkan beban pada sendi lutut atau pinggul terlalu berat. 3. Istirahat cukup. 4. Kurangi makanan kaya puri, daging, jeroan, kikil, babat, usus, hati, ampela, dan lain-lain. Asuhan keperawatan. Kasus, seorang perempuan berusia 47 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan kaki nyeri kaku sendi di tangan serasa ditusuk. Pasien mengatakan sering terbangun di malam hari dan merasa tidak nyaman. Pasien juga mengatakan susah bergerak. Pasien mengatakan tangannya sulit digerakkan dan kaku. Dari hasil observasi didapatkan wajah mengiringai akibat nyeri pada digitalamus, ekstremitas atas, pergelangan tangan, kelelahan, gelisah, dan aktivitas gerak pasien terbatas. Aktivitas seperti makan, mandi, PAK, BAB, dan lain. Dibantu oleh orang lain, sedangkan hasil pemeriksaan fisik dapatkan keadaan umum, lelah, skala nyeri 7, suhu tubuh 37 derajat Celcius, denyut nadi 60 kali per menit, RR 18 kali per menit, tekanan darah 90 per 70 mmHg. Identitas klien, nama Nyonya P, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, tanggal MRS 4 April 2020. Keluhan utama. Keluhan utama saat MRS, nyeri dan kaku bagian sendi, jari-jari tangan, dan pergelangan tangan rasa seperti tusuk-tusuk. Keluhan saat pengkajian, nyeri pada ekstremitas atas dan pergelangan tangan, kaku, tidak bisa digerakkan. Riwayat kesehatan sekarang, nyeri sendi. Riwayat kesehatan dahulu tidak mempunyai riwayat penyakit dahulu. Riwayat keluarga, salah satu keluarga punya riwayat rematik. Pemeriksaan fisik. Suhu tubuh 37 derajat Celcius, denyut nadi 60 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, tekanan darah 90 per 70 mmHg. Pengkajian B1, breathing, suara paru, bronkial, pola nafas vertikal, batuk kadang-kadang, seputum tidak ada, nyeri dada tidak ada. B2, blood, nyeri perifer 70 kali per detik. 2, distant vena jugularis tampak, suara jantung tunggal. B3, brain, tingkat kesadaran kompromitis. B4, bowel, nafsu makan seperti biasa, rasa mual, jarang, muntah, tidak ada, cairan 6-7 gelas per hari. B5, bladder, BAK teratur. B6, bone, nyeri pada bagian ekstremitas atas dan pergelangan tangan, kekakuan. Analisa data. Data subjektif. Pasien mengatakan nyeri dan kaku pada sendi-sendi, jari-jari tangan seperti ditusuk-tusuk. Pasien mengatakan nyeri bagian pergelangan tangan. Pasien merasa tidak nyaman. Data objektif. Wajah menyeringai, kaku lemah, skala nyeri 7, TTV, suhu tubuh 37 derajat Celcius, denyut nadi 60 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, tekanan darah 90 per 70 mmHg. Etiologi proses inflamasi dan destruksi sendi, masalah nyeri kronik. Data subjektif aktivitas atau makan, mandi, BAB, BAK, dan lain-lain dibantu oleh orang lain. Data objektif TTV, suhu tubuh
37 derajat Celcius, denyut nadi 60 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, tekanan darah 90/70 mmHg, kekakuan sendi dan gangguan citra tubuh. Diagnosa keperawatan reumatoid artritis. Diagnosa 1, nyeri kronik berhubungan dengan proses inflamasi dan destruksi sendi. Diagnosa 2, gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan penampilan dan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas umum. Diagnosa, nyeri kronik berhubungan dengan proses inflamasi dan destruksi sendi. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan nyeri teratasi. Kriteria hasil menunjukkan nyeri hilang dan berpartisipasi dalam aktivitas sesuai kemampuan. Data objektif, KU membaik, TTV suhu tubuh 36-37 derajat Celcius, denyut nadi 60-80 kali per menit, pernafasan 12-20 kali per menit, tekanan darah 120/80 mmHg, skala nyeri berkurang. Intervensi, sedikit keluhan nyeri, catat lokasi dan identitas skala 0-10. Berikan matras keras, bantal kecil, tinggikan linen tempat tidur sesuai kebutuhan. Berikan pasien mengambil posisi yang nyaman pada waktu tidur atau duduk di kursi. Tempatkan penggunaan bantal, karung pasir. Berikan obat sesuai petunjuk, asetilsalisilat atau aspirin, penisilamin atau cuprimin. Rasional, membantu dalam menentukan kebutuhan manajemen nyeri dan identifikasi program. Pada penyakit berat atau eksaserbasi, tirah baring mungkin diperlukan untuk membatasi nyeri cedera sendi, mengistirahatkan sendi-sendi yang sakit dan mempertahankan posisi netral, meningkatkan relaksasi dan mengurangi tegangan otot, menurunkan rasa nyeri. Yang kedua, gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan penampilan dan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas umum. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan kriteria hasil mengungkapkan peningkatan rasa percaya diri dalam kemampuan untuk menghadapi penyakit, perubahan pada gaya hidup, dan kemungkinan keterbatasan. Dorong pengungkapan mengenai masalah tentang proses penyakit, diskusi persepsi pasien mengenai bagaimana orang terdekat menerima keterbatasan, perhatikan perilaku menarik diri, penggunaan menyangkal atau terlalu memperhatikan tubuh atau perubahan. Berikan kesempatan untuk mengidentifikasi rasa takut atau kesalahan konsep dan menghadapi secara langsung, mengidentifikasi bagaimana penyakit mempengaruhi persepsi diri dan interaksi dengan orang lain akan menentukan kebutuhan terhadap intervensi atau konseling lebih lanjut. Memantau pasien untuk mempertahankan kontrol diri yang dapat meningkatkan perasaan harga diri, meningkatkan perasaan kompetensi atau harga diri, mendorong partisipasi dalam terapi. Terima kasih. Baik, sekian terima kasih presentasi dari tingkat 3B. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.